Santo Petrus. Simon Petrus, nama aslinya Petrus atau Kefas, nama yang diberi Yesus. Santo Petrus adalah salah seorang dari 12 Rasul Yesus. Dia adalah seorang nelayan dari Galilea yang diberi posisi pemimpin oleh Yesus. Dia dan saudaranya Andreas adalah rasul pertama yang dipanggil oleh Yesus. Simon dinamakan sebagai Petrus atau batu karang yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Santo Petrus lahir di Betsaida dan ayahnya bernama Yohanes. Dikisahkan juga bahwa Yesus, dia dan saudaranya Andreas melakukan pekerjaan sebagai penjalan. Panggilan Yesus pada Santo Petrus. Panggilan Yesus pada Petrus diceritakan bahwa Petrus sedang mencari ikan di danau Genesaret. Ketika Yesus menghampiri mereka dan bercakap, "Marilah, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu naiklah Yesus ke perahu Petrus untuk mengajar orang banyak di tepi danau Genesaret. Dia menunjuk Petrus untuk menebarkan jalannya, karena dia kenal bahwa Petrus semalaman tidak mendapatkan ikan. Petrus mematuhi ajar Yesus, dan dia serta nelayan lainnya mendapat ikan dalam jumlah banyak. Dengan mujizat tersebut, Petrus menjadi percaya kepada Yesus bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Wilayah misi Santo Petrus. Selama masa ini juga, Petrus mengadakan perjalanan ke Roma. Ia juga menjelajahi daerah Asia Kecil. Sejarah juga mencatat Petrus sebagai pemimpin. Kisah kematian Santo Petrus. Petrus wafat dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Di Roma saat pemerintahan Nero, setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Petrus dimakamkan di tempat yang kini persis di bawah altar utama Basilika. Tanggal peringatan Santo Petrus dalam Gereja Katolik. Tanggal peringatan dalam Gereja Katolik Santo Petrus, perayaan ini berasal dari tradisi kuno, dan tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai peringatan kematian dan tanggal Hari Raya Santo Petrus yang dirayakan oleh Gereja Katolik. Kisah hidup Santo Andreas. Santo Andreas dan saudaranya Petrus dilahirkan di Betsaida, tidak jauh dari Tasik Genesaret, Danau Galilea. Mereka sahabat sekota lahir dengan Filipus. Andreas dan Petrus hidup dengan melakukan pekerjaan sebagai nelayan. Mereka tinggal serumah bersama-sama dengan ibu mertua Petrus di kota Kapernaum. Panggilan Yesus kepada Santo Andreas. Andreas dicatat dalam Injil Yohanes sebagai murid Yohanes Pembaptis yang mengajak warga sekitarnya untuk bertobat dan dibaptis di Sungai Yordan. Esok harinya, Andreas dan Yohanes berdiri tidak jauh dari Yesus. Lalu Yesus berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Andreas dan Yohanes mendengar perkataannya, kemudian segera pergi dan mengikuti Yesus. Wilayah misi Santo Andreas. Rasul Andreas menyebarkan agama Kristen di Kapadokia, Galatia, dan Asia. Menurut tradisi gereja, dia memulai misinya di provinsi Pontius di bagian tepi selatan Laut Hitam. Kisah kematian Santo Andreas. Akhir hidup Santo Andreas di tempat terakhir kerasulannya, Pataras. Ia mati disalibkan di atas salib yang berbentuk huruf X, yang akhirnya menjadi simbol dirinya.
peringatan Santo Andreas dalam Gereja Katolik. Santo Andreas namanya disebutkan 13 kali di dalam bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Andreas termasuk orang kudus dan tanggal peringatannya setiap tanggal 30 November. Hari Santo Andreas adalah hari nasional resmi Skotlandia. Ini telah menjadi hari libur nasional di Rumania sejak 2015. Santo Andreas adalah murid dalam Perjanjian Baru yang memperkenalkan saudaranya Santo Petrus kepada Yesus sebagai Mesias. Kisah hidup Santo Paulus. Paulus dari Tarsus, awalnya bernama Saulus dari Tarsus atau Rasul Paulus, diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran kekristenan yang bersumber dari pengajaran Yesus Kristus. Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, sekarang di Turki. Dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pemimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi. Mulanya ia seorang penganiaya orang murid-murid Yesus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu bangsa Romawi. Panggilan Yesus kepada Santo Paulus. Panggilan Yesus kepada Paulus bahwa dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Paulus sungguh-sungguh menyadari bahwa ia sebagai orang percaya dia telah dibeli oleh Kristus dengan harga yang lunas. Dengan demikian, seluruh kehidupan dan segala sesuatu yang ada padanya bukan lagi kepunyaannya, melainkan dia telah menjadi seorang budak yang tidak memiliki hak sama sekali, baik atas harta maupun atas kehidupannya sendiri. Paulus juga menyadari panggilan pelayanannya yang khusus, yaitu bahwa sejak semula Allah memanggil dan mengkhususkannya menjadi rasul untuk membenarkan Injil kepada segala bangsa. Dia telah menyadari panggilan dan tanggung jawab pelayanannya sejak awal pertobatannya di Damaskus. Wilayah misi Santo Paulus. Rasul Paulus menyusun perjalanan Paulus menjadi 3 perjalanan terpisah. Perjalanan pertama awalnya dipimpin oleh Barnabas yang mengambil Paulus dari Antiokhia menuju Siprus. Dari titik ini, Paulus digambarkan sebagai pemimpin kelompok. Dilayani sebagai pusat kekristenan utama dari penginjilan Paulus. Kisah kematian Santo Paulus. Kisah kematian Santo Paulus, Alkitab tidak mengatakan bagaimana dan kapan Paulus meninggal. Namun menurut tradisi Kristen, Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero pada sekitar pertengahan 60-an di Triforten. Tanggal peringatan Santo Paulus dalam Gereja Katolik. Perayaan ini berasal dari tradisi kuno. Tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai peringatan kematian atau pemindahan